Oke, halo semua, ketemu lagi. Di video sebelumnya kita udah bahas soal nomor 8 yang A dan B ya. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita akan bahas soal yang C. Soalnya adalah, jika semula tidak ada H2, maka berapa konsentrasi H2 setelah reaksi berjalan selama 80 detik. Oke, baik. Untuk yang C ini, kita kan sudah dapat nih jawaban A dan B. Itu yang C yang dicari ternyata konsentrasi akhir dari H2 setelah bereaksi. Nah, kalau di soal ini konsentrasi akhir yang diketahui cuma CH4. Sekarang kita suruh mencari H2. Gimana tuh caranya? Karena yang kita bahas kali ini adalah laju reaksi. Yaudah, let's go back to the definition. Bahwa laju reaksi H2 itu kan merupakan perubahan konsentrasi H2 per waktu. Berapa lama reaksi berjalan ya waktu ini ya. RH2 kita tahu. Ya. Delta T kita tahu. Delta H2 bisa dicari. Kan gitu. Tapi yang ditanya siapa ini? Yang ditanya adalah konsentrasi H2 setelah reaksi atau konsentrasi H2 akhir. Oke. Yang ditanya adalah konsentrasi H2 akhir. Ini berapa kan gitu. Dengan diketahui semula tidak ada H2. Maka kita bisa tahu bahwa H2 awal itu adalah 0 kan gitu ya. Nah, sekarang balik lagi ke laju reaksi ya. Ini laju reaksinya udah tahu, delta T-nya udah tahu. Nah, delta H-nya ini bisa kita cari. Nah, tapi pertanyaannya adalah delta H itu apa? Delta H2, sorry. Delta konsentrasi H2 ini apa? Nah, ini kan artinya delta sendiri perubahan konsentrasi H2 ya konsentrasi H2. Jadi delta H2 ini maksudnya adalah perubahan konsentrasi H2. Ya namanya perubahan pasti dia membandingkan antara suatu kondisi dengan kondisi yang lain. Dalam hal ini kondisinya adalah akhir dan awal. Sehingga delta H2 itu sebenarnya bisa diganti dengan konsentrasi H2 akhir dikurangi konsentrasi H2 awal, gitu ya. Nah, karena diketahui bahwa konsentrasi H2 awal ini 0, ini sama dengan 0 nih. Nah, 0. H2 akhir yang dicari. Ya udah. Kita tulis saja gitu kan. Delta konsentrasi H2 ternyata sama dengan konsentrasi akhir dari H2 itu sendiri. Dalam kasus ini aja ya. Nanti bisa jadi kasusnya ketemunya yang lain, H2-nya yang awal diketahui berapa dan nilainya gitu. Kalau ini kan kebetulan 0, maka berlaku ini. Berlaku perubahan konsentrasi H2 sama dengan konsentrasi akhir H2. Nah, ya udah, ini kan yang dicari nih ya. Ada hubungannya dong sekarang antara persamaan ini dengan persamaan ini. Nah, saling berhubungan ya. Yang menghubungkan siapa? Ini nih, delta H2-nya. Kita tandai dulu yang menghubungkan. Delta H2-nya. Ya. Nah, kita bisa tulis ulang. Di sini aja deh. Set. Kita tulis ulang bahwa R
H2 itu akan sama dengan, ini kan delta H2 sama aja H2 akhir, ya udah kita lihat aja. Konsentrasi H2 akhir per delta T. RH2-nya kita tahu. Waktunya kita tahu. Ini kita tahu. H2 akhir bisa dicari, atau ini bisa diotak-atik dulu, jadinya kayak gini. Konsentrasi akhir dari H2 adalah RH2 dikali delta T ini ya. Dipindah nih kali silang gitu kan. Atau masing-masing ruas dikali delta T. Tuh. Biar enak, konsentrasi H2 akhirnya kita taruh di sebelah kiri. RH2 dikali delta T. Berapa nih RH2-nya? Udah diketahui ya dengan menjawab soal yang B. 0,015 dikali waktu selama berjalan 80 detik. Masukkan 80. Nah, berapa nih hasilnya nih? 0,015 dikali 80. Berapa yuk? Sama aja 0,3 kali 4. Jadinya 1,2. Ya gitu ya. 1,2 molar. Ya. Itu dia jawabannya. Jadi konsentrasi akhir setelah 80 detik, konsentrasi H2 akhir setelah reaksi berlalu 80 detik adalah 1,2 molar.